Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Roger Fowler yang mana beranggotakan 3 orang. Yang pertama Sophie Widat, yang kedua Misbahul Munir, yang ketiga Rosidatum Ma'rifah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang biografi Roger Fowler. Roger Fowler dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1938 di Inggris, yang mana pendidikan pertama beliau yaitu di Grammar School dan University London, yang mendapatkan gelar MA pada tahun 1962. Beliau pertama kali ngajar di University of Hull pada tahun 1960 sampai 1964, kemudian pindah di University of East Anglia. Roger Fowler adalah seorang terkenal di dunia dan sudah lama melayani linguistik dan profesor dari bahasa Inggris. Beliau terkenal karena karyanya dalam gaya bahasa. Roger Fowler adalah salah satu seorang dari kelompok aliran linguistik Eropa kontinental. Kehadiran beliau ditandai dengan munculnya buku Bahasa dan Sentral pada tahun 1979. Pendekatan yang mereka lakukan kemudian dikenal sebagai critical linguistik. Critical linguistik dikembangkan dari teori linguistik sekelompok peneliti yang melihat bagaimana tata cara bahasa, grammar tertentu menjadi kata tertentu atau diksi, membawa implikasi dan ideologi tertentu. Oke, cukup sekian, sudah. Ayo berangkat dah. Menurut Roger Fowler, bahwa analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang dominan banyak digunakan. Jika analisis isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan atau apa, analisis wacana lebih melihat kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan lewat bentuk bahasa yang bagaimana sebuah berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana dapat lebih melihat makna yang tersembunyi dalam suatu teks. Pembahasan berikutnya yakni mengenai model analisis kritikal linguistik Roger Fowler. Sesuai namanya, kritikal linguistik atau bisa kita pahami dengan arti kritik kebahasaan. Yang dalam menyusun atau menentukan model analisis ini, Roger Fowler tentunya sangat menitik beratkan kepada bahasa. Yang kita ketahui bersama bahwasanya bahasa adalah alat komunikasi yang kerap kali kita gunakan sehari-hari. Bahasa juga difungsikan sebagai alat untuk pengusung hasrat. Bahasa juga difungsikan sebagai alat untuk menggambarkan suatu realitas atau fenomena yang terjadi, yang pada akhirnya nanti fenomena, peristiwa, ataupun kejadian realitas yang terjadi di masyarakat itu tentunya tidak akan pernah terlepas dari sorotan pemberitaan media, baik itu media massa ataupun lain sebagainya. Maka dari itu, media di sini juga mempunyai peran yang sangat penting karena media merupakan alat penyampai informasi yang tentunya informasi ataupun pemahaman yang sampai kepada masyarakat itu tergantung dari bagaimana media tersebut membahasakan suatu realitas atau kejadian yang terjadi. Dan dalam model analisis kritikal linguistiknya, Roger Fowler membagi ke dalam 2 sub pembahasan. Yang pertama tentang kata atau kosakata, yang kedua tentang tata bahasa. Yang dimaksudkan dengan kosakata di sini adalah setiap kata yang digunakan untuk mewakili ataupun menggambarkan sesuatu. Dan Roger Fowler sendiri juga memetakan kosakata ini menjadi 4 fungsi. Yang pertama adalah kosakata yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Yang kedua, kosakata digunakan untuk membatasi pandangan. Yang ketiga, kosakata yang digunakan atau difungsikan untuk pertarungan wacana. Dan yang keempat, kosakata digunakan untuk memarginalisasi. Maksud dari kosakata sebagai atau membuat klasifikasi adalah klasifikasi sendiri merupakan suatu pengelompokan atau pembagian. Jadi dalam artian bahwa setiap kelompok kata atau pembagian kata tentu punya perbedaan dan maksudnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kata difungsikan untuk membatasi pandangan. Misalnya seperti ini, kita pahami bersama bahwa benda ini adalah pulpen.
Dan pulpen di sini kita bisa melihat ciri-cirinya bahwa bentuknya panjang, kemudian berisi tinta dan lain sebagainya. Namun ternyata di lain hal, ternyata ada entitas lain yang juga punya ciri-ciri yang hampir sama dengan pulpen, yakni pensil. Nah, dan pensil di sini secara sekilas tentu akan kita lihat memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan pulpen. Dari segi bentuknya, dari segi kasat mata kita melihat bahwa dua benda ini adalah satu benda yang sama, bisa dibilang sama. Namun secara kata benda ini mempunyai nama masing-masing. Kita sepakati bahwa ini adalah kita sebut sebagai pulpen dan ini adalah pensil. Pertanyaannya, apakah bisa benda ini kita sebut dengan pulpen ataupun benda ini kita sebut dengan pensil? Ternyata hal tersebut tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kata di sini digunakan untuk membatasi pandangan. Yang namanya pensil adalah dengan bentuk yang seperti ini, dengan fungsi yang seperti ini. Kemudian pulpen, yang namanya pulpen berarti dengan bentuk yang seperti ini dan juga fungsi yang demikian gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa yang digunakan untuk pertarungan wacana. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap adanya pertarungan wacana itu terdapat berbagai macam pendapat, kemudian versi dan lain sebagainya. Dan dalam mengungkapkan wacana ataupun pendapat-pendapat tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya pemilihan kata. Maka dari itu kata di sini juga difungsikan sebagai juga berfungsi sebagai pertarungan wacana. Kemudian yang keempat adalah kata yang difungsikan untuk memarginalisasi. Maksud dari sini adalah kata tersebut difungsikan memang untuk meminggirkan suatu pemahaman. Sub yang kedua adalah tata bahasa. Tata bahasa ini sangat erat kaitannya dengan kategori dan proses. Roger Fowler pun juga mengklasifikasikan tata bahasa ini ke dalam 3 pembagian. Yang pertama transitif, intransitif, dan relasional. Maksudnya dari transitif adalah hubungan proses segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyebab terjadinya sesuatu ataupun akibat terjadinya sesuatu. Kemudian yang kedua adalah intransitif. Maksudnya ini adalah aktor atau pelaku dari suatu realitas yang dihubungkan dengan proses tanpa menjelaskan akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah relasional, yang mana relasional ini mengetahui bagaimana hubungan antara satu objek dengan objek lain ataupun satu objek dengan dua objek atau lebih. Ini merupakan salah satu contoh pemberitaan di media yang coba kita analisis menggunakan critical linguistiknya Roger Fowler. Di situ disebutkan bahwa pulang sholat zuhur 2 terduga teroris ditangkap Densus 88. Dan hal ini coba kita analisis dengan critical linguistiknya Roger Fowler, bahwa Roger Fowler sangat menitik beratkan kepada pembahasaan atau bahasa, bisa juga dengan kata yang digunakan oleh satu media untuk membahasakan realitas atau peristiwa. Di situ kalimat pertamanya pulang sholat zuhur. Nah, pulang sholat zuhur mengindikasikan bahwa seseorang ini berarti ketika pulang sholat zuhur berarti 2 orang ini pulang dari masjid. Nah, kalau ditelan mentah-mentah bisa saja mengindikasikan bahwa kalimat ini pulang sholat zuhur berarti sama saja diartikan bahwa orang yang ke masjid, orang yang ke masjid itu sama dengan teroris. Kemudian setelah itu ada kata 2 terduga. 2 terduga di sini, kata terduga mengindikasikan bahwa memang masih belum pasti bahwa 2 orang tersebut adalah teroris. Namun di sini dibahasakannya seolah-olah bahwa mereka memang benar-benar teroris gitu. Dan dalam hal ini tentunya akan menggiring satu opini di masyarakat atau akan sampai suatu informasi pemahaman di masyarakat bahwa orang Islam atau orang yang ke masjid itu adalah teroris, seperti itu. Jadi dalam kita melihat media atau berita, maka dari itu dituntut untuk jeli. Dengan salah satu caranya adalah menggunakan teori atau metode critical linguistiknya Roger Fowler. Di sini kita juga bisa menganalisa bagaimana suatu bahasa itu diproduksi, suatu pemberitaan di media itu diproduksi, kemudian apakah
si pembuat berita ini ada kaitannya dengan oknum-oknum tertentu, sehingga hasil daripada media atau media pemberitaan yang dihasilkan itu lebih condong kepada salah satu kelompok, sehingga memarginalisasi atau menyudutkan kelompok yang lain. Dan itulah sekilas penjelasan mengenai kritikal linguistik yang dicetuskan oleh Roger Fowler. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi.